Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu. Tetap semangat ya, walaupun kemarin kita sudah liburan, tapi hari ini kita harus lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Coba Ibu cek, ada yang belum masuk ke Google Meet pagi ini? Ridwan ada? Ada Bu. Hadir semua ya. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 4. Temanya itu tentang cerita rakyat atau hikayat. Tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita berdoa dulu. Coba untuk yang memimpin doa, Ibu minta Lukman. Ya, silakan Lukman dipimpin doanya. Tuh, oke Lukman, terima kasih sudah memimpin doa teman-temannya. Tujuan kita berdoa, semoga kita pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke anak-anak, di sini sebelum kita ke materi inti, Ibu mau kita ini dulu, bernyanyi dulu ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu wajib nasional itu sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ya. Iya Bu. Oke, hari ini kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal Bu. Hafal Bu Guru. Oke, kamu semangat nyanyinya ya. Komando ya Bu oleh Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Itu sebagai bentuk nasionalisme kita. Kalau kita itu cinta kepada bangsa Indonesia, ya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih Bu. Tentang apa, Destika? Kemarin masih belajar mengenai anekdot Bu. Oke, iya betul, tentang anekdot. Ada yang masih ingat tidak pengertian anekdot itu apa? Cerita lucu ya Bu. Ya, betul sekali ya Ria. Anekdot itu cerita lucu, tapi tidak hanya lucu. Coba ada yang bisa menambahkan yang lain? Saya Bu. Amanatnya Bu. Ya, hanya lucu tapi pesan yang disampaikan. Coba yang lain. Bu Eli, ya. Eli. Ada kritikan Bu. Oke, baik. Semuanya sudah betul ya. Jadi teks anekdot itu teks yang berisi, yang singkat, yang menarik, yang lucu, tetapi bukan hanya sekedar lucu dan menarik. Di dalamnya harus terdapat sindiran dan kritikan. Semoga semuanya masih mengingatnya ya. Masih Bu. Berarti kita langsung ke materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu untuk materi hari ini. Gambarnya lucu Warna-warni Bu. ini loh. Kayak pelangi ya Bu nih Kita warnanya. seneng lihatnya Bu. Sudah Terlihat ya? Iya. Ibunya terlihat tidak? terlihat cantik. Iya terlihat lah, ada Terlihat cantik tuh Iya kelihatan. cantik Bu. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang hikayat ya. Kalian tahu nggak sih apa itu hikayat? Tahu Bu. Cerita lama Ada yang Bu. tahu apa itu hikayat? Tahu Bu. Kita lama Bu. Jadi hari ini itu KD yang akan kita pelajari itu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, baik lisan ataupun tulisan. Kan setelah kita selesai mempelajari ini, kalian itu bisa menjelaskan karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Kemudian di sini kenapa sih kita harus belajar hikayat? Ya, jadi manfaat kita mempelajari hikayat atau kenapa sih kita harus mempelajari hikayat? Salah satunya itu hikayat itu merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Yang kedua itu ada amanat
atau pesan yang dapat kita ambil dalam setiap cerita yang kita baca. Paham ya anak-anak? Jadi Paham, yang Ibu, paham. Paham Bu Guru. hikayat. Kemudian, nah di sini ada asal usul rawa pening. Kemudian ada legenda Salatiga, ada Sangkuriang. Nah, menurut kalian itu termasuk hikayat atau bukan? Iya, betul. Iya, Ini cerita termasuk rakyat. cerita rakyat ya, tapi ini bukan hikayat. Karena hikayat itu kan nanti punya karakteristik tersendiri. Jadi ini termasuk cerita rakyat, tapi bukan hikayat. Ya. Jadi sini untuk yang Ibu lupa tadi untuk perlengkapan belajar yang harus kalian siapkan terlebih dahulu itu kalian sudah ada buku paketnya? Ada Sudah Ibu. Bu, ada. Yang Sudah, Bu. KPD yang semalam sudah Ibu kirim di Google Classroom sudah ada? Sudah di-print? Iya, sudah Oke. Ibu. Buku tulisnya sudah? Sudah Bu. Ibu. Sudah, Bu. Ya. Jadi silahkan untuk yang sudah ada buku paketnya kalian bisa buka di situ ada di halaman 121. Di halaman 121 bukunya buku ini halaman 121 ada. Nah, di situ Bu. ada hikayat Ya, ada Bayan Ibu. Budiman. Ya, di sini hikayat Bayan Budiman. Jadi kalau kalian baca di sini untuk yang di paragraf pertama itu ada istilah-istilah yang memang jarang kita temui dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi, tapi di sini kalian baca untuk yang paragraf pertama. Di sini silahkan ada yang bisa bantu baca. Di sini kalian lihat sama-sama, di Ibu. kata pertama ada kata sebermula ya. Jadi sebermula itu tahu tidak maksudnya apa? Jadi sebermula di sini itu bahasa Melayu ya, bahasa Melayu klasik. Jadi sini terdapat beberapa kata yang memang sudah tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada kata sebermula, terlihat? Ada kata hata. Nah, kata-kata itu termasuk kata Melayu klasik. Jadi pengertian hikayat kalau kita kaitkan ke dalam paragraf ini berarti apa? Pengertian hikayat. Ada yang sudah bisa menyimpulkan pengertian hikayat itu adalah cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berciri khas kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dibuka lagi bukunya dan mungkin sudah dibaca di sini ada kata kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi di sini karakteristik hikayat itu salah satunya berapa karakteristik hikayat? Ada yang sudah tahu? Yang pertama, mengandung kemustahilan. Jadi mungkin kalian sudah baca ya untuk hikayat Bayan Budiman itu ada tidak sih kemustahilannya? Oke, Burung ya. bisa bicara. Burung bisa berbicara. Kemudian menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Coba ada yang bisa bantu menjawab di mana letak ada kesaktian tokoh-tokohnya? Biasanya tokohnya itu bisa menghilang, Bu. Ya, jadi Ya masuk ke dalam kendang misalnya, Bu. Ya, bisa mengeluarkan Kebanyakan api. halusinasi. Ya, ada sayapnya gitu. Ya, betul. Jadi dalam cerita hikayat itu menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Biasanya dalam hikayat itu dilukiskan tokohnya itu sakti, bisa terbang, bisa membunuh raksasa yang besar gitu. Tuh, Kalau Bu. misalkan dalam kehidupan sehari-hari kan itu tidak mungkin gitu. Yang selanjutnya bersifat Anonim. anonim. Apa itu Anonim, anonim? Bu. Tidak ada diketahui Disebutkan siapa penulisnya, Bu. Tidak ada Tidak penulisnya. diketahui siapa penulisnya. Iya. Jadi kalian sekarang yang masih jomblo berarti itu masih anonim, belum diketahui jodohnya seperti itu. Selanjutnya ada bersifat istana Istana sentris. Ceritanya seputar kerajaan, Bu. Kerajaan bulan ini ya. Jadi ceritanya itu sekitar kerajaan. Di situ ada ya dalam kutipan Bayan Budiman itu ada kata-kata Kata pangeran. pangeran seperti itu. Berarti itu sudah mencirikan hikayat karena ada bersifat istana sentris. Kemudian yang terakhir itu apa? Menggunakan banyak kata arkais. Menggunakan banyak kata arkais. Apa itu arkais? Itu, Bu, bahasa Kata-kata yang- lampau, Bu. Iya, lampau. Ya. itu. Bahasa Bahasa lagi digunakan. Lampau. Kata yang Itu sudah ada tidak lazim yang- digunakan pada zaman sekarang, Bu. Ya, Ya, betul seperti semuanya sebelum pinter-pinter.
Pinter-pinter anak-anak ibu nih. Jadi arkais itu kata-kata yang sudah kuno. Yang tadi itu contohnya kata sebermula, kata hatta, itu merupakan kata yang sudah kuno, yang sudah tidak dipakai lagi dalam kehidupan sehari-hari, tergantikan dengan kata-kata yang gaul. Jadi memang bahasa itu kan berubah-ubah ya, tapi tetap walaupun kata bucin, kemudian kata mager, kata baper, itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi di situ fungsinya mungkin masih bisa dikatakan sebagai bahasa, yaitu sebagai alat untuk bersosialisasi, seperti itu. Paham ya? Bu. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di sini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya, kalian tahu tidak sih apa itu nilai? Tahu, Bu. Apa itu nilai? Sesuatu yang berharga, Bu. Itu ya Bu kayak rasa ya. Itu Sesuatu yang dikit-dikit rasa, berharga. dikit-dikit rasa. Enggak lah yang berharga nilai itu loh. Nilai gitu Coba rasa Ria, gimana? coba Ria, menurut Ria nilai itu apa Ria? Nilai itu ya suatu seperti bentuk apresiasi ya Bu. Apresiasi. Penghargaan, ya. Terus ada yang lain? Kemudian ukuran itu kan bisa Ukuran. nilai kan Bu. Nilai itu Iya, kan sesuatu betul. yang berharga, Bu. Ya, Contoh betul. nilai Nilai 0 itu itu kan tidak ada harganya kalau 0. Jadi nilai itu sesuatu yang berharga, yang berguna untuk kita semua gitu. Dan di sini juga Iya, Bu. ketika kita membaca hikayat itu pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu kan. Yang pertama di sini ada nilai religi, ada moral, ada nilai sosial, kemudian nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Nanti kalian di sini Ibu akan buat kelompok ya, ke dalam 2 kelompok saja. Nanti LKPD yang sudah Ibu kirimkan lewat Google Classroom itu silahkan kalian print, kemudian kalian kerjakan. Di situ Ibu sudah menyajikan sebuah hikayat yang nanti akan kalian analisis unsur karakteristiknya beserta nilai-nilainya. Sudah ada kan? Sudah, Bu. Oke, di sini kelompoknya juga sudah Ibu bagi ya. Ada hanya terdiri dari 2 kelompok. Jadi nanti di sini kalian silakan diskusikan. Ibu kasih waktu setengah jam untuk mendiskusikan nilai-nilai dan karakteristik apa yang terdapat dalam hikayat yang sudah Ibu berikan di LKPD. Siap, Bu. Paham ya? Siap. Sekarang waktunya mungkin sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian ada perwakilan dari salah satu dari kelompok kalian yang menjelaskan tentang karakteristik dan nilai-nilai yang kelompok pertama cukup karakteristik saja, kemudian yang kelompok kedua itu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang Ibu sudah berikan ke kalian lewat di LKPD itu. Coba silahkan, siapa yang mau mewakili untuk karakteristiknya dari kelompok 1? Oke, jadi dari kelompok kami, kelompok 1 itu mendapat nilai karakteristiknya yang pertama itu kemustahilan. Nah, di sini yang kemustahilannya ini hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Itu kemustahilannya, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ibu rasa untuk kelompok 1 itu sudah tepat ya untuk menganalisis karakteristik dari hikayat Indra Bangsawan. Kemudian sekarang kelompok 2, coba untuk nilai-nilainya, siapa yang mau mewakili untuk kelompok 2? Saya, Ibu. Saya mewakili kelompok 2 Bu. Untuk Ya. yang nilai hikayat ya Bu ya. Ya, Nilai-nilai hikayat di sini itu yang pertama nilai agama Bu. Contohnya memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar memudahkan urusannya. ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Oke anak-anak, Ibu rasa kalian semuanya sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita sama-sama kita simpulkan pelajaran untuk hari ini. Ayo, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Ria, ayo Ria, silahkan. Baik Ria, terima kasih. Sudah betul ya kalau untuk pembelajaran hari ini itu kita mempelajari 2 poin tadi, yaitu tentang karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa pesan dari Ibu
karena sekarang masih suasana pandemi, kalian jangan lupa selalu melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan rajin-rajin mencuci tangan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini. Dan untuk yang menutup, Seluruhnya untuk teman-teman semua, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa di Terima kasih, Ibu pertemuan Cantik. selanjutnya, ya. Ibu cantik. Sehat-sehat semuanya.